Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik wabarakatuh. lagi kita dalam acara PDKT Podcast Dakwah Tangsel. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu, yaitu beliau adalah seorang yang insya Allah bakal menginspirasi kita. Jadi beliau ini telah mengalami proses perjalanan kehidupan dari dunia gelap katanya, berubah kemudian menjadi dunia yang insya Allah di Terang. jalan yang Allah ridhoi. Amin. Amin ya Rabbal. Bang Main, Assalamualaikum Siap Bang Bang. Main. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Bang? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya nih? Selama pandemi ini Bang Main sibukannya apa nih? Alhamdulillah selama pandemi ini sibuk kerja sih. Mau kerja ya Bang? Iya. Bang Main. Bang Main ini kan hijrah nih katanya. Iya. Udah lama Bang hijrah Bang? Sekitar berapa ya? Ya adalah 3 tahunan lah. 3 tahunan ya. Mm-mm. Dulu tuh sebenarnya emang jadi nggak apa-apa ingin kita ngulik-ngulik sedikit ya Iya, tentang boleh. Bang Main nih. Boleh. Mudah-mudahan buat penonton menjadi inspirasi atau menjadi sebuah pelajaran gitu Bang. Iya, siap. Mudah-mudahan. Nah, Bang Main dulunya itu emang segelap apa sih Bang perjalanan hidup Bang Main? Kalau dibilang gelap sih ya lumayan gelap lah gitu. Kalau dibilang banget juga enggak gitu. Juga ya? Iya, soalnya seliar-liarnya saya dari dulu ada prinsip sedikit gitu. Iya. Agama jangan sampai ditinggalin Woi, gitu. keren juga. Begitu. tuh. Tetap aja. Jadi- ya maksiat jalan. STMJ ya? STMJ, maksiat jalan gitu. Maksudnya jalan juga. Ya? Iya. Emang Bang Main dulunya tuh besar di lingkungan kayak gimana sih Bang? Kalau dari keluarga sih baik-baik aja Iya, gitu. iya. Cuman memang hanya ingin tahu aja sih, penasaran gitu. Akhirnya coba ini, coba itu, ketemu teman-teman yang sekiranya kita pikir bikin nyaman aja gitu. Gitu ya. Bikin Bang Main istilahnya jadi enak gitu, main Iya. juga enak gitu. Iya, nggak senang aja merasa bawaannya. bebas gitu ya. Iya, betul. Namanya anak muda ya Bang. Iya, bebas aja. Emang dulu tuh kenakalan apa sih yang menurut Bang Main tuh, waduh, ini gue udah parah banget nih gitu kan? Kayak gimana sih itu bentuk kenakalannya Bang Main tuh dulu? Kalau dibilang nakal sih ya banyak lah gitu kan. Kayak yang masih disesalin ya tato inilah gitu. Oh, tato. Iya, Banyak Bang tato ya. ada 12 lah. Masa Iya. yang kelihatan satu di tangan. Iya, itu kan tadinya pengennya tuh full di badan gitu. Benar-benar full badan sampai paha gitu. Jadi di bagian dalam aja. Oh. Nah, kebetulan emang waktu itu udah mabok berat, jadinya boleh dah di luar-luar gitu. Nyoba gitu kan, sekalian nyoba warna gitu. Akhirnya udah di luar mabok banget, akhirnya ya gambarnya juga jadi nggak jelas gitu. Oh, jadi gambar Iya, tuh gambarnya jadi nggak aneh-aneh jelas. gitu ya. Iya. Bukan sesuai yang kita pengen, tapi yang penting gambar Iya, aja gitu ya. Tato pertama Bang Main yang mana? di sebelah kiri. Itu sadar kalau itu. Kalau itu posisi ya agak sadar juga. Iya, aku soalnya agak sakit dia bikinnya. Oh gitu. Iya. Gambar apa tuh Bang? Gambar muka Dajjal. Masa Allah. Serem juga. Iya. Biar apa tuh kan? Dulu sempet ada pemikiran kayak ya frustasi aja sih dari diri sendiri gitu. Kayak nggak bisa ngebagian orang tua lah gitu, dikulahin kagak bener gitu kan. Oh, Akhirnya kerja juga nggak becus segala macem gitu kan. Ya kita pikir kita diri saya ini dibawa sama yang namanya setan gitu kan. Kita pikirkan dulu ketika kita melakukan perbuatan sesuatu pasti dihasut setan gitu kan. Nah, makanya sekalian aja gitu. iya dibikin terinspirasi dengan itu gitu. Inspirasinya keren juga dari Iya. setan. Banyak sih sebenarnya filosofinya pasti. Oh gitu ya. Gitu. Jadi setelah merasa dibawa sama setan akhirnya jerumus sekalian gitu ya. Iya, gitu. Jadi benar-benar sampai nol banget. Dulu sampai dites bacaan sholat aja nggak tahu gitu, lupa gitu. Tapi sebelumnya pernah belajar gitu. Iya, kalau belajar sih sampai diprivatin sama orang tua dulu tuh. Ke rumah gurunya gitu. Sempet apal berarti. Apa Asmaul Husna juga apal dulu. Waduh. Dulu.
Sekarang diuji juga lupa ini. Lupa lagi. Iya, kudu apa belajar lagi lah, banyak belajar lagi. Bang Main selain Dajjal itu terus di badan-badan itu Ya sebenarnya bagian kiri tadinya ya mau muka-muka setan aja gitu, yang terinspirasi dengan iblis gitu yang sebelah kiri. Cuman kanan kayak biomekanik gitu. Bang itu bayar gak sih bang? Kalau ini bayar saya. Bayar semua? Iya, Rela studio. gitu. Jadi studio home gitu, tato di rumah gitu. Jadi rela bayar buat nyakitin badan sendiri? Iya, karena ya kita pikir saya senang gambar kan, seni itu mahal, karya itu ya nggak ada nilainya, ya kan? Ya buat apa gitu kan kita nyimpen duit ketika kita senang seni, tapi bukan berarti seni tato itu dibilang bagus, bukan gitu. Maksudnya ya untuk seni gambar karya itu boleh lah gitu. Ya rela-rela aja sih saya keluarin duit buat gambar gitu. Ya. Iya. Jadi apresiasi seninya dari situ. Itu dia. Oh gitu. Jadi nah Bang Main nih ketika sudah ditato kayak gini, ini jadi belum sempat seluruh badan nih bang? Ya belum sih. Belum sampai full, Allah udah negor gitu. Alhamdulillahnya. Cuman kalau dibilang sampai sekarang masih ada rasa sugesti gitu ya masih ada pasti. Pengen lagi bikin gitu. Pengen lagi. Jadi kadang kita kangen suara mesinnya, kadang sampai segitunya. Iya. Jadi bau tinta yang lain-lainnya gitulah, kangennya gitu. Apalagi kalau lagi iseng sendirian gitu kan. Suka gambar-gambar kertas gitu kan. Wah, boleh juga nih gitu kadang. Gitu masih gitu. Cuman ya alhamdulillah bisa ngelawan lah. Itu dari sugesti. Cobaan kali ya bang. Iya pasti. Dites gitu ya Bang Main ini masih kuat gak nih gitu. Bang sempet berencana mau ngapus tato nggak bang? Kayaknya enggak. Oh gitu. Jadi waktu Bang Main mulai sadar nih misalnya ditegur sama Allah gitu. Apa namanya, nggak ada niat sama sekali buat ngapus atau apa gitu, nggak ada? Kayaknya enggak sih. Enggak gitu. Iya. Ya kita pikir mungkin banyak ya teman-teman yang buka hapus tato dengan bacaan ayat segala macem gitu kan, dengan gratis gitu. Ya itu alhamdulillah lah, mudah-mudahan berkah untuk teman-teman yang buka kegiatan seperti itu gitu kan. Cuman bagi saya sendiri ya nggak perlu dihapus lah gitu. Selagi kita benar-benar taubat gitu kan, kita minta ampunan sama Allah ya insyaallah. Intinya tato ini kan tetap sah gitu kan walaupun ya. Iya. Jadi dia kan ada di dalam kulit, jadi nggak masalah gitu. Kalau dihapus tuh, ini saya nggak ngerti ya. Iya. Kalau dihapus tuh lebih sakit lagi katanya. Ya sebagian ada yang teman-teman bilang kayak gitu, ada juga yang nggak sakit dibilang gitu kan, kalau laser gitu kan nggak sakit, cuma kayak gimana ya, ini nggak bisa bersih total gitu. Jadi paling ya pudar-pudar aja gitu kan. Oh gitu. Iya gitu. Kalau saya kan niatnya ya udahlah biarin aja. Kalaupun memang dihapus dia lebih sakit, saya mendingan bikin lagi. Iya. Sama aja gitu. Malah mendingan nambah ya. Iya mendingan nambah, mendingan ya kalau emang nggak sakit ya boleh lah gitu. Dulu banyak teman-teman Bang Main yang bikin tato gitu juga. Ya ada lah. Terinspirasi dari Bang Main banyak. Kalau yang terinspirasi kayaknya nggak banyak juga sih. Iya. Sempat ngajak-ngajak teman-teman buat bikin tato bang? Kalau ngajak sih enggak sih. Paling kalau ada yang nanya saya kasih tahu. Iya. Itu tempatnya di sini nih gitu. Oh gitu. Iya. Nah Bang Main, dari semua perjalanan Bang Main nih, ya kita lihat lah ada bekasnya gitu ya Bang ya. Iya. Dari dulu masa ya jahiliyah lah gitu kan di orang-orang sekarang gitu. Nah Bang Main nih mulai kapan nih sadar gitu, atau mulai titik baliknya Bang Main untuk berubah menjadi manusia yang insyaallah di jalan Allah? Iya, gitu. insyaallah. Jadi waktu itu terakhir saya tuh sempet jual minuman yang kayak ciu gitu. Iya, semua orang juga tahu kali ciu itu kayak apa gitu. Sempet jual, terus obat juga gitu segala macem. Terakhir itu pernah jadi temen itu kayak bikin acara gitu, sunatan anaknya, terus dia nyediain minuman gitu. Kebetulan lagi nggak bawa minuman sendiri gitu kan, dia nyediain minuman, tiba-tiba kok kayaknya nggak nyaman banget gitu di tenggorokan gitu kan. Cuma dipaksa mulu kan, ya nggak enak kita ngargain teman udah dijamu kan.
Ya udahlah minum aja gitu. Pas udah nyampe rumah sekitar jam 2:30 itu sempet sakit tenggorokan tuh. Batuk-batuk sampai ngeluarin kayak darah gitu. Cuman emang gak banyak gitu. Cuman emang nyesek juga. Akhirnya sempat santai mikir gitu kan, lampu dimatiin lampu kamar kan. Iya. Mikir aja gitu. Wah mati nih gue nih gitu mikirnya. Lu gitu aja mikirnya. Waduh mati nih gue. Ada yang salah nih kayaknya nih gitu. Lu tuh sempat kusut juga tuh, bingung. Ini harus berubah nih, cuman bingung berubah mulai dari mana gitu. Akhirnya yaudah tetap aja sempat berhenti, cuma sempat berhenti minum tapi apa namanya kayak pindah gitu, beralih, bukannya minuman malah ke obat jadinya. Malah lebih parah kan. Obat jadi gitu, beralih. Jadi sempat berubah, bingung tapi ya mau gimana gitu, mau mulai dari mana gitu berubahnya. Saat itu nggak ada temen yang bisa diajak ngobrol. Belum ada. Iya. Gitu ya. Sempat ada temen datang, dia cuma nyeramahin doang gitu. Cuman dia nggak ngasih solusi mau berubahnya mulai dari mana gitu. Kan kita nggak bisa berubah sendiri, pasti ada yang ngajarin lah apa-apalah gitu. Dia bingung aja. Akhirnya ya tetap aja main aja gitu. Udah nggak mikirin yang udah gitu. Akhirnya mainnya ke teman-teman yang lama lagi gitu ya. Yang lama lagi. Bukannya berubah malah makin berusuk gitu. Iya makin dalam ya, makin gitu. gelap deh. Makin gelap gitu ya. Iya gitu. Jadi seperti itu juga obat gitu ya. Iya. Lama tuh bang. Ya saya ngobat udah dari ya 3 tahun mah ada kayaknya. Beli sendiri bang? Hah? Beli sendiri? Beli. Oh, berarti bang main dulu duitnya lumayan banyak. Duit mah ada baik kalau buat begituan mah. Dulu mah iya heran banget. Iya. Gampang aja gitu. Iya. Masyaallah. Padahal mah iya malam puyeng, besok puyeng, tapi enak aja gitu hidup. Hidup enak banget. Gitu. Jadi nggak sempat susah nyari obat gitu. Kalau obat sih banyak. Iya, yang susah tuh kayak ganja gitu. Oh. Duit ada aja lagi gitu ya. Duit mah ada aja. Tapi sempat nggak kan kalau dengar cerita orang-orang yang itu lagi pengennya gitu, terus dia nekat nggak punya duit. Itu mah udah pasti. Udah pasti begitu. Itu mah udah ya umumnya begitulah. Orang kalau udah suges, udah pengenan banget, lagi orang punya, udah pastilah berbuat apa baik. Apaan aja yang penting gue dapat barang. Nah gitu itu ya? dia, pasti. Gitu ya. Iya. Udah dapat apa namanya barangnya haram, dapatnya dari yang haram juga. Iya. Berarti selama obat itu minum masih juga gitu. Masih. Iya, cuman udah jarang lah gitu. Jadi semenjak apa namanya kayak batuk-batuk gitu minum mah udah jarang. Gitu. Cuman masih. Cuman nggak banyak gitu. Nah, pas ngobat itu, berarti setelah minum ngobat ya bang Main nih. Setelah itu gimana? Apa namanya langsung ketemu teman? Apa namanya teman yang kemudian ngasih tahu Bang Main, oh gini hijrah, atau Bang Main masih nyari terus dalam apa namanya kondisi yang masih pakai obat gitu atau gimana? Jadi nyari sih enggak. Jadi suatu saat di tempat teman saya yang lama di daerah Jawa Barat lah masuknya itu ya. Jadi tiba-tiba nih ketika ba'da zuhur tiba-tiba dia ngomong, kita penting ngobat yuk, ada gitu. Kita sholat yuk gitu. Jadi teman yang sama. Nih. Satu sama bede juga dia. Iya. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Sholat zuhur, habis sholat zuhur kita ngopi lagi. Makin ngobat lagi. Ngobat lagi tapi akhirnya dia bilang gimana kita berubah yuk gitu. Kita berhenti gitu kan. Pas dia ngajak kayak gitu, yaudah yuk kita tapi jangan berhenti doang nih. Terus gimana dong gitu. Yaudah kita buka kajian aja, kajian Iqra gitu. Kita ajakin teman-teman yang lain, mau kali gitu kan. Oh, jadi yang teman ini malah pengen buka kajian gitu. Iya, ya kira rame-rame tuh berhenti. Hari itu juga langsung berhenti tuh. Terakhir minum tuh. Jangan sampai sholat zuhur, minum obat lagi, terus itu langsung berhenti tuh. Total tuh semuanya tuh. Serentak bareng-bareng. Iya. Wah, rame tuh. Akhirnya buka ngaji Iqra. Ngaji Iqra udah berjalan beberapa waktu, sempet ada keributan tuh di situ. Ributnya? Iya, masalah ya apa ya namanya?
dia mau merasa diakui gitu. Ini gue yang bikin nih. Terus yang satu lagi, oh ini kan ini gue yang bikin gitu. Jadi ribut gitu. Ya, gue mikir ini masalah agama kok udah diributin, ini ngaji doang ini. Udah gitu kan emang kebawaan dari pengetahuan saya nih dari dulu di kampung itu NU sama Muhammadiyah nih. Diribut mulu kan kayak masalah wudu apa masalah kunut enggak kunut gitu kan. Ini kok agama ribut mulu gitu. Masalah gini aja diributin. Kita kan ngaji sama-sama gitu. Akhirnya udah enggak ke situ lagi saya tuh. Gua ke situ lagi. Akhirnya satu teman datang ke rumah, dia bilang, "Ente kenapa enggak main ke sono lagi?" Ogah males ngomonginnya agama mulu, udah gitu ribut gitu. Iya, agama diributin mulu, males gitu. Udah tuh nggak ketemu. Akhirnya berapa waktu lagi dia bilang ada nih Islam nih, dibilang gitu. Aneh sendiri sempat buka di rumah. Ngaji nih, Mayan datang 7 orang. Wih, iya. Jadi sempat jadi guru ngaji juga nih. Bukan guru ngaji sih, ngaji sama-sama, ada yang ngajarin. Oh, ada yang ngajarin iya, lagi. Teman juga. Bang Main ngajak teman-teman yang ngajak. Gitu. Cuman lama-lama hilang atu. Akhirnya sendirian kan lama di rumah. Ngaji ikro tuh. Ngaji ikro. Oh gitu. Akhirnya lama di rumah, udahlah biarin gitu. Suatu waktu temen yang tadi itu datang ngasih tahu, ini ada nih Islam nih. Iya. Udah ngomongin Islam nih, udah ngomongin agama nih. Udah lu gak usah ngomongin agama loh gitu. Terribut lagi nih. Kagak nih Islam. Keren dia kata dia. Islam itu ngajarin hal yang dari yang kecil sampai yang besar. Dari yang namanya keluar kamar, masuk kamar mandi, berhubungan suami istri, sampai bernegara diatur kata begitu. Masa lu gitu. Ini jadi penasaran gitu kan. Penasaran. Beda nih kayaknya. Iya beda nih. Wah. Masa iya dulu kan diajarin cuman tahlilan nih kan. Baca ikro, baca Quran, sholat udah. Iya kan? Masalah akhlak doang yang diajarin. Masa iya urusan yang begini-ginian diatur gitu kan. Penasaran kan. Dari dulu gak pernah diajarin beneran. Coba nyari tahu, searching kan. Searching itu masih ngobat tuh kan. Oh masih ngobat lagi. Pas masalah gara-gara ribut itu, gara-gara ngaji ribut itu. Iya, balik ngobat lagi. Udah tuh, wah searching, wah iya juga nih gitu. Bener juga nih. Akhirnya berapa hari itu, seminggu kemudian dia datang lagi. Hari Sabtu, Minggu pagi ngajakin ngaji. Malam minggunya habis nongkrong tuh. Habis pakai ngobat juga. Iya. Wih ngaji yuk nih. Ada kajian nih. Ada kajian. Iya. Yaudah yuk. Kajian tuh. Tapi sebelum waktu itu temen juga ada yang ngajakin juga tuh kalau nggak salah hari Kamis malam Jumatnya. Temen ngajakin pergi ke Bintaro. Daerah Bintaro itu ada kajian Ustadz Abdul Somad dari abis asar, maghrib, isya sampai sholat Jumat. Pernah tuh ada sewaktu itu sampai dibeliin sirwal kan, seneng banget ya. Wah lah dibeliin sirwal lagi. Udah tuh temen itu main Vespa bareng sama saya. Jadi saya main Vespa juga. Udah tuh akhirnya malam Sabtu ketemu, di WA-in. Hari Minggu paginya ngaji saya. Minggu pagi ngaji jam 9. Kan ngantuk banget ya. Abis nongkrong tapi kita pengen ngaji gitu, pengen tahu Islam ini kayak gini gitu. Akhirnya ya udah datang tuh hari Minggu pagi jam 9, masih ngobat saya itu ngaji tuh. Masih ngaji tuh. Waduh. Tapi sadar tuh. Ya sadar nggak sadar. Pokoknya kalau sebenarnya kalau obat itu cuman buat doping aja sih. Oh, buat badan biar enak gitu. Iya. Oh gitu. Udah tuh, wah ngaji nih. Akhirnya ngobat dulu biar kuat gitu. Kan malamnya ngantuk kan, bisa begadang segala macem. Udah tuh ngaji. Dari kajian yang saya pelajari itu, yang diajak sama temen itu, saya pikir ini apa gitu. Kok ditanya-tanya hal-hal yang kayak, kamu yakin gak sama Tuhan? Yakin ada Tuhan saya gitu kan. Kamu mengimani Allah gak? Iya mengimani. Bagaimana mengimani Allah? Begitu bingung saya. Lagi ngobat lagi kan, emosi banget bawaannya. Yakin gak sama Rasulullah? Yakin Ustaz gitu kan. Dari mana antum yakin ente mengimani Rasul?
iya juga ya gitu, bingung juga kan. Ente percaya nggak sama Al-Quran? Percaya Ustaz. Emang Al-Quran dari mana? Dari Allah. Dari mana ente yakin dari Allah? Waktu begitu. Terus bahasa Arab. Nah. Bisa aja karangan orang Arab ya kan? Iya juga ya. Sempet bingung juga tuh. Wah, jangan-jangan gue bukan Islam nih gitu. Sampai nggak tahu gitu. Bener-bener iya malah ragu gitu. Wah, ini nggak bener nih. Ngaji apa nih begini gitu. Akhirnya udah tuh proses ya kan. Coba aja lah, biarin. Pengen tahu aja nih hasilnya kayak gimana nih. Proses pertengahan bahas tentang pemikiran. Pemikiran Islam di luar Islam. Udah tuh pas sampai situ pusing gak tuh? Ya lumayan, cuman paksain gitu kan. Akhirnya pas dari situ, wah ternyata pemikiran Islam ini begini gitu. Sampai situ langsung berhenti total tuh. Ngobat berhenti, ngerokok berhenti. Wah, langsung totalitas. Sekali pertemuan tuh. Itu udah ke berapa tuh? Ke 6 kalau nggak salah. Oh, udah ke 6 kayaknya. Itu bahas ideologi itu. Langsung paham tuh. Pemikiran itu langsung wah gila nih. Keren ya? Iya, wah selama ini gue bukan Islam nih. Gitu pas bahas itu kan. Wah ternyata Islam begini-gini gitu. Bahas akidahnya dulu gitu, benar-benar keimanan kita, keyakinan kita dibentuk seperti sekuat mungkin gitu. Wah ternyata ini benar nih. Proses ya alhamdulillah sampai sekarang ya. Iya alhamdulillah. Sekarang masih ngaji terus gitu, cari ilmu terus. Alhamdulillah gitu. Iya ngaji lah. Berarti lancar. Temennya yang ngajak tuh mantap. Iya alhamdulillah berkah lah buat beliau ya, jariah amin. Oh jariah ya. Iya amin. Tapi udah total sekarang, udah enggak lagi. Alhamdulillah. Ngerokok lagi paling. Ngerokok mah tetep lah. Kita namanya buat ngajak teman-teman yang hitungannya kayak masih begitu, kita kan kadang buat nyimbangin dia kan, ya paling enggak kita ngerokok lah gitu, walaupun ya bukan berarti rokok itu baik gitu. Seenggaknya ya itu menjadi wasilah lah gitu, biar nggak balik lagi sana gitu ya. Iya maksudnya buat ya ngalihin perhatian kali ya. Iya intinya biar kita ngerasa nyaman aja lah gitu. Nyamanin mereka juga biar ngerasa. Dulu sempet tuh pas yang Ani tadi bilang ninggalin obat segala macam, pas itu totalitas kan langsung hijrah tuh. Sampai teman-teman yang kayak gitu ditinggalin tuh. Lah bener-bener di rumah aja belajar aja gitu kan. Terus satu titik kayaknya gerah banget gitu. Wah kayaknya nggak bener nih gue nih sendirian nih. Perlu ngajak nih kayaknya gitu. Terus baca surat Al-Imran ya, yang ya orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu yang tentang kewajiban mengajak. Ya kan, kewajiban mengajak. Dari situ ngerasa wah kayaknya ini harus ngajak nih gitu kan. Ngajak temen. Lu tuh langsung ke tempat nongkrongan tuh. Teman-teman yang dulu pada make gitu. Iya, datang tuh kita tempat nongkrongan, saya datang tempat nongkrongannya. Langsung tuh ngomongin Islam kan. Wah, bener jauh. Pergi satu-satu. Wah, Ustaz datang nih. Iya, langsung. Wah, besokannya sempet datang lagi. Kan panggilannya sama On ya. On. Lu kayak teroris. On kata gitu. Useh. Malah dibilang teroris. Kan pertama datang pakai baju biasa, cuman ngomongin Islam. Oh gitu. Hari berikutnya datang pakai gamis. Bagus kan dibilang malaikat. Iya, makanya. Wah, lu kayak teroris itu kata gitu. Lah emang teroris gimana? Ya gitu kayak lu kata gitu. Wah berarti selama ini kayak ustadz di lingkungan lu, kayak orang-orang soleh di lingkungan lu itu teroris semua gitu. Yang nggak begitu, lu doang kata gitu. Bercanda doang dia. Oh yaudah ya gitu. Akhirnya ya biarin lah. Teman-teman juga pada ngejauh gitu kan. Tapi dari situ saya pribadi nggak ngerasa kalau kita ninggalin sesuatu karena Allah itu bakal ya udah pergi gitu. Enggak kayak gitu, ternyata bener. Ketika kita ninggalin sesuatu karena Allah gantiin dengan yang lebih baik gitu. Akhirnya teman-teman yang dulu waktu STM yang kita tawaran bareng sih jadi ikut ngaji bareng sekarang kan. Teman-teman iya ikut ngaji bareng sampai sekarang istiqomah alhamdulillah gitu. Insyaallah teman-teman yang lain juga masih proses lah gitu. Mudah-mudahan bisa kita rangkul, kita ajak, kita ayomi mereka gitu. Sama seperti apa yang saya rasain lah begitu. Jadi gitu. Kalau
hijrah tuh ya yang kita tinggalin itu perilaku jeleknya aja gitu ya. Iya. Tapi kalau orang-orangnya kalau bisa kita rangkul dan kita ajak. Iya, gitu. jangan ditinggalin gitu. Iya, itu kan masih saudara kita gitu. Jadi jangan mentang-mentang kita udah udah hijrah, gue nggak mau main lagi lah sama lu gitu. Iya, jangan Iya gitu. sebetulnya ada baiknya ketika kita mengkondisikan bahwa diri kita takut ke bawah lagi gitu. Iya. Tapi di sisi lain ya kita harus tetap ngajak dia untuk ikut bareng kita gitu ya. Sebenarnya yang saya alami tuh yang pertama emang kita harus ada pembinaan sih. Dibina ya pemahaman kita, sekuat kita terkait dengan keimanan kita gitu kan, yakin sama Allah. Udah kuat pemahaman kita, udah lumayan, bukan berarti harus nunggu banyak ya. Kalau buat ngajak orang tuh seenggaknya kita kuat lah keimanan kita gitu, keyakinan kita sama Allah, kita yakin gak balik lagi. Kita ngajak orang lain itu bisa gampang, orang ngajak doang kok gitu. Cuman tergantung orangnya kan. Kadang ada yang kita ajak gampang, ada yang kita ajak mikir-mikir, ada yang susah gitu. Ya itulah orang-orang ya Bang, ya beda pemikirannya. Iya, beda pemikirannya, tergantung kitanya aja gitu. Yang penting kan tugas kita itu dakwah tadi ya. Iya, benar. Perkara dia mau ikut atau kita ya itu urusan dia gitu. Iya, intinya kita udah ngajak gitu. Tapi yang jadi poin penting tuh tadi yang Bang Main bilang harus ada guru ya Bang. Iya, harus ada guru, harus ada pembinaan lah pasti. Saya ngerasain sendiri gimana saya waktu kepentok gitu, waktu ketemu titik balik saya bingung kan mau mulai dari mana begitu. Iya. Akhirnya pas ketemu ustadz, ketemu guru, alhamdulillah ditanya-tanya begitu kan kita jadi penasaran ya. Ada kesalnya juga emang. Cuman ya penasaran gitu kan. Akhirnya saya pribadi ikutin berapa waktu, sabar aja gitu kan. Intinya sesuatu yang kita ingin tahu gitu kan, apalagi terkait dengan agama kita Islam. Intinya kita pelajarin aja gitu, dengerin aja dulu gitu. Proses. Ntar kalau misalkan emang nggak cocok ya udah gitu, cari yang lain gitu kan. Banyak guru juga kan bagus gitu. Jangan baru bisa dikit atau nolak gitu. Iya, jangan, apalagi belum tahu apa-apa udah dengar dari orang udah kesel gitu. Wah, jangan begitu. Ya, itulah proses ya Bang Main ya. Proses itu Bang, benar. Jadi ya kehidupan ini ya memang nggak selamanya kita dari baik kemudian ujungnya baik gitu ya. Penting kan kita yang penting tuh dari kita misalnya nggak baik itu ya ujungnya yang penting baik gitu kan ya Bang ya. Jadi ya intinya waktu saya udah ngerti agama ya, maksudnya belum begitu paham sih, masih belajar. Intinya kan bagaimana kita nanti itu kan pas kita mau wafat ya kan. Di ujungnya iya. Umur kita. Iya, mati kan pasti. Iya. Bagaimana cara kita mati itu yang jadi pertanyaan yang perlu kita siapin gitu. Itu yang belum bisa ngejamin gitu ya. Iya, begitu. Ya mudah-mudahan istiqomah lah Bang Main. Amin, insyaallah. Amin. Istiqomah, kemudian mudah-mudahan dimudahkan dalam prosesnya gitu. Iya, amin. Bang Main ada pesan nggak buat teman-teman Bang Main yang masih di luar sana, yang masih hingar-bingar gitu kan, gitu. Yang masih berkecamuk dalam kehidupan gitu kan, kayak gitu. Pesannya biar pertama biar dia mau menjemput hidayah, kan hidayah itu dijemput ya Bang Main ya. Jadi dijemput lah. Nggak bisa kita nunggu gitu. Kalau gue udah dapat hidayah gitu. Iya. Emang sekarang kalau ada orang yang kayak gitu, ntar lah gue nungguin hidayah datang gitu. Ya sekarang dia kalau mau makan emang dia makanan datang sendiri. Dia kan perlu jalan dia ke restoran atau ke rumah makan. Kalau dia udah duduk datang kan makanan datang sendiri begitu. Cuman kan dia harus ada usaha juga buat bayar. Begitu, ada perhitungannya juga. Dan itu juga selain kita jangan menunggu hidayah, dan ketika hidayah itu sudah ngeklik sama kita, buru-buru tuh kita mengkondisikan diri kita, cari ilmunya gitu kan, belajar sama guru gitu kan. Hidayah itu kan kalau menurut saya pribadi itu kan dia petunjuk lah, petunjuk. Terus kalau udah dapet, ada orang yang datang ke kita, itu petunjuk hidayah tuh. Ada orang yang ngajak kita ngaji, itu hidayah petunjuk gitu. Ada yang ngajak kita sholat, hidayah petunjuk gitu. Cuman gimana kita mau masuk surga, kita mau ke tujuan kita, sedangkan petunjuk yang udah datang ke kita nggak mau ikutin gitu. Ya kan gimana kita mau menuju ke sana gitu, sedangkan
petunjuk yang udah datang kita sia-siain gitu. Terus kita mau ke surga mau jalan yang bagaimana gitu. Apa ketemu orang dalam kan nggak mungkin. Susah juga punya orang dalam. Iya. Begitu. Jadi buat teman-teman Bang Main nih yang mungkin nonton podcast kita nih. Amin. Ada pesan gak dari Bang Main nih? Alhamdulillah buat teman-teman semuanya, pesan-pesan dari saya sih cuma sedikit ya. Intinya ayolah kita merubah diri kita ke jalan yang benar-benar diri Allah gitu kan. Kita hidup ini bukan semata-mata ujuk-ujuk ada di dunia ini. Kita lahir dari orang tua kita gitu. Orang tua kita dari mana sampai ujungnya kan ujungnya Allah juga. Buat apa kita hidup sembarangan gitu. Kalau kita diciptakan sama Allah ya kita taat aja sama Allah, sama aturannya gitu. Intinya proses memang agak sulit sih kalau buat istiqomah gitu kan. Ya intinya kalau emang mau istiqomah ya kita kumpul lah gitu. Kumpul sama orang-orang soleh, orang-orang istiqomah, kita ke bawah istiqomahnya. Kalau kita istiqomah orang-orang yang bejat yang bagaimana ntar ke bawah bejat maksiatnya begitu. Tarik lagi gitu ya. Tarik lagi padahal sama aja. Sama aja. Posisi kita senang bergaul main, posisi hijrah nggak hijrah sama aja. Yang bikin bedanya kita taat doang sama Allah, sama nggak taat bedanya itu doang. Kelihatan. Bercanda masih bercanda. Saya hijrah kan hijrah. Ngopi masih pakai air. Iya kan? Masih pakai pasir. Ya, iya itu dia. Jadi nggak ada bedanya. Bercanda ya bercanda gitu. Cuman emang ada aturannya lah gitu. Ketika kita udah hijrah, udah taat sama Allah, ya kita taatin lah aturan Allah gitu. Nggak bisa sembarangan ya Bang. Nggak bisa sembarangan. Tetap ada ilmunya juga. Iya. Bang Main penasaran nih. Orang tua maaf masih ada nggak? Masih ada alhamdulillah. Melihat perubahan Bang Main dari dulu ke sekarang tuh. Kalau dari perubahan ya alhamdulillah bangga gitu. Bangga. Dulu sempat ada saudara juga jijik dulu, sampai bilang jijik gitu. Bang Main? Iya, sampai bilang jijik gitu. Amit-amit punya anak begini begitu kata dia begitu. Dulu belum hijrah tuh. Pas udah hijrah masya Allah, datang aja udah dijamu makan gitu. Berkah alhamdulillah. Dulu luar biasa bener. Ketika kita taat sama Allah alhamdulillah lah, kita hijrah alhamdulillah ada berkahnya. Allah muliakan kita diangkat derajatnya. Dulu mah diinjek-injek derajat kita ujung dah. Alhamdulillah diangkat ya. Ya alhamdulillah Bang Main. Terima kasih nih atas sharingnya Bang Main. Mudah-mudahan apa yang ditempuh sama Bang Main ini menjadi pelajaran buat teman-teman kita di amin insyaallah amin, inspirasi gitu ya Bang Main. Iya amin. Terus istiqomah, amin. Terus kemudian menuntut ilmunya jangan kendor Bang Main. Kendor kencang terus. Ya, kencang amin kencang terus. Terus berteman dengan teman-teman orang-orang yang soleh gitu ya Bang Main. Iya tetap itu. Biar kita nggak ke bawah lagi ya. Iya kan bisa jadi obat hati kita. Iya kumpul sama orang soleh. Iya gitu. Tombol itu ada 6 tuh Bang tuh kalau obat hati. Oh udah saya lupa loh. Saya inget itu doang. Baiklah teman-teman sahabat Dakwah Tangsel, alhamdulillah kita sudah mendengarkan kisah inspiratif dari Bang Main. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua dan menjadi manfaat bagi kita semua yang belum hijrah. Ayo kapan lagi? Iya benar. Kan umur tuh nggak nunggu kita gitu, tapi umur tuh tiba-tiba entah hari ini, besok atau kapan itu bisa kapan aja datang ya. Iya benar. Ya cukup sekian. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.